Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita dipandu firman Tuhan, yaitu dari 1 Tesalonika 5 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kalau kita adalah terang dunia, berarti tugas kita adalah membawa terang ke dalam kehidupan ini. Membawa terang itu tidak terpisah dari hidup kita, karena kita sendirilah yang menjadi terang itu. Maka kalau kita yang menjadi anak-anak terang adalah terang itu sendiri, maka hidup kita yang pertama harus senantiasa waspada, berjaga-jaga. Apabila ada orang yang mengatakan tidak ada lagi persoalan, justru di sana kita harus waspada, tidak terlena bahwa waktu masih panjang, tetapi mengisi tiap helaan napas, mengisi tiap waktu untuk hal yang berguna. Di dalam perikop bacaan kita ini saya akan baca ayat 3 ayat 6 dikatakan demikian. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Di ayat 6 dikatakan demikian. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Berjaga-jaga dan sadar berarti mengisi waktu yang sangat singkat ini, melakukan semua hal yang baik untuk memuliakan Tuhan dan hal-hal yang berguna, membangun kehidupan pribadi dan persekutuan di dalam kehidupan keseharian. Kemudian, hal yang akan dibawa anak terang dalam kehidupan gelap sekarang ini tetap berbaju jirah iman, itu dikatakan di ayat 8 atau di ayat 8. Dalam kehidupan masa sekarang ini semakin banyak orang yang ateis. Tetapi ketika semakin banyak orang yang tidak percaya dan beriman kepada Tuhan, di sanalah setiap anak Tuhan, anak-anak terang, hidup teguh beriman untuk meyakinkan orang lain bahwa hanya satu jalan keutamaan menuju kebahagiaan dan hidup kekal, yaitu hidup di dalam Yesus dan hidup menurut firman-Nya. Kemudian tetap hidup dalam kasih. Roh kegelapan yang membawa banyak manusia semakin memusatkan hidup pada dirinya sendiri, yaitu egosentris, dan semakin individual, kemudian tidak peduli kepada orang, hidup dalam pola hidup yang transaksional, selagi menguntungkan dibangun hubungan, maka orang Kristen, anak-anak terang harus hidup di sana, hidup memberi, hidup untuk menjadi berkat. Itulah hidup orang yang dalam kasih. Yang kemudian tetap hidup dalam pengharapan. Orang-orang modern yang semakin pragmatis sekarang ini harus melihat hasil yang nyata. Tetapi orang percaya, walau belum melihat dia percaya, itulah orang yang hidup di dalam pengharapan. Orang yang demikian akan dimampukan, dikuatkan, menghadapi bahkan penderitaan masa sekarang, karena dia melihat jauh kepada pengharapannya. Yang kemudian saling membangun. Hidup anak-anak gelap biasanya saling menjatuhkan, sikut kiri kanan, injak yang di bawah, dan jilat yang di atas. Dia tidak peduli orang lain susah asal dia bisa senang. Dia tidak peduli orang lain jatuh asal dia bisa naik ke tangga kehidupan yang berikut. Orang yang demikian tidak peduli orang yang lain kalah asal dia sukses. Orang yang ambisi seperti itu tidak akan berpikir dan tidak akan memperdulikan orang lain bersedih asal dia bersukacita. Tetapi orang yang menjadi anak-anak terang harus tetap senantiasa hidup saling membangun. Yang satu menolong yang lain, yang satu menguatkan yang lain, yang satu menasehati yang lain apabila melakukan kesalahan. Maka demikianlah anggota persekutuan itu hidup sebagai satu tubuh dan bertumbuh bersama dan berlari kepada tujuan bersama, mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena itu saudaraku yang terkasih, kamu adalah terang dunia, maka hiduplah sebagai anak-anak terang di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas terang ajaib di dalam Yesus Kristus yang Tuhan bawa, dan kami yang di dalam Yesus menjadi anak terang.
maka perlengkapi, kuatkan, dan mampukan kami melakukan tugas kami, membawa terang di dalam kehidupan ini, di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat bersaksi menjadi anak terang. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.